Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, berserta para keluarga, sahabat, para tabiin dan tabiinnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Ustadz Muhammad Taufik SE. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tengah kesibukan kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih serta witir di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau dengan perjuangan beliau yang telah membawa umat manusia dari era jahiliyah ke era yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, nuzulul Quran, sebagaimana tema kita pada malam hari ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia.
Nah, berbicara turunnya Al-Quran itu tidak terlepas dari perilaku masyarakat Mekah di era jahiliyah. Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW hatinya itu merasa gundah, gelisah, cemas. Cemas kenapa? Karena kondisi perilaku masyarakat Mekah yang ketika itu meminta pertolongan kepada berhala-berhala, menyembah patung, meminta rezeki yang baik kepada patung. Jadi ketika itu masyarakat Mekah terbagi kepada 4 kasta dalam hal ketuhanan. Kasta pertama adalah kasta orang-orang yang sangat kaya, para pembesar, para pemuka Mekah, pengusaha Mekah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, termasuk Umar bin Khattab yang ketika itu belum memeluk agama Islam. Jadi para pemuka ini, mereka menyembah patung, menyembah berhala, yang patung itu sendiri mereka buat. Mereka membuat patung dari bahan dasar emas dan perak. Jadi mereka bentuk itu emas, ada kepalanya sampai kakinya. Terus mereka beri nama Lata, Uzza, Manah. Kemudian mereka sembah, mereka minta pertolongan. Nah, adapun kasta kedua adalah orang-orang kaya. Tadi yang sangat kaya, sekarang yang kedua orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ini mereka membuat patung, membuat Tuhan untuk disembah itu dari besi dan tembaga. Nah, kemudian kita lanjut ke kasta yang ketiga, orang-orang miskin. Jadi karena keterbatasan uang, akhirnya mereka membuat Tuhan, membuat patung itu dari potongan-potongan kayu bekas, potongan-potongan pohon kurma. Jadi mereka pahat, ada kepalanya, tangannya, badannya, sampai kakinya. Mereka sembah, mereka minta pertolongan. Nah, kemudian ada kasta yang terakhir. Kasta ini adalah orang-orang yang sangat miskin, orang-orang fakir. Jadi karena tidak adanya uang, akhirnya mereka membuat patung itu dari adonan tepung, adonan terigu. Jadi adonan tepung mereka bentuk, ada kepalanya, badannya, tangannya, kakinya. Kemudian setelah kering, jadilah roti. Jadi roti dalam bentuk manusia itu, ada kepala sampai kakinya, mereka sembah. Mereka meminta pertolongan kepada roti. Minta pertolongan, minta dimudahkan rezeki itu kepada roti. Roti itu mereka anggap Tuhan. Sampai suatu ketika mereka dilanda kelaparan, mereka meminta maaf kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, sekarang ini kami dilanda kelaparan. Izinkan kami untuk memakanmu ya Tuhan. Nah, ini orang-orang Mekah ini. Jadi sangat luar biasa. Saking luar biasanya, Tuhan mereka makan. Nah, luar biasa orang masyarakat Mekah ini. Jadi karena hal kondisi ini, akhirnya Nabi Muhammad pergilah ke Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika pada bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril dalam bentuk sosok pemuda yang tampan dan gagah. Malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Beliau berkata, "Iqra, bacalah." Sedangkan Nabi Muhammad orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi Muhammad bingung. Saya tidak bisa membaca. Apa yang saya baca? Kemudian malaikat Jibril mengulanginya lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad masih bingung. Akhirnya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat yang membuat Nabi Muhammad sesak napas. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq." Ila akhiri ayat. Dan itulah wahyu pertama dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata ummi, ada orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang bodoh karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Padahal tidak demikian.
Jadi Ummi ini dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad terhindar dari fitnah dan tuduhan. Karena ketika itu di era jahiliyah, ketika Al-Quran turun, itu orang-orang kafir Quraisy menuduh bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad. Itu ditulis oleh Muhammad, kata mereka. Namun akhirnya semua itu terbantahkan oleh mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, tapi walaupun Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, beliau ini dikenal dengan orang yang sangat cerdas dan sangat bijaksana, dan semua penduduk Mekah tahu akan hal itu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada orang-orang yang ketika di dunia sering membacanya, sering mempelajarinya, dan sering mengamalkannya. Kita kembali lagi ketika proses penurunan Al-Quran. Tadi dalam proses ini ada dua tahapan tentang turunnya Al-Quran. Pada ulama berpendapat bahwa tahapan pertama yaitu Al-Quran turun itu semuanya sekaligus. Tahapan yang pertama. Jadi 30 juz lengkap, 114 surat, dan 6.236 ayat. Itu turun semuanya sekaligus. Kapan? Nah, jadi turunnya itu ketika Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, kemudian ada tahapan yang kedua yaitu turunnya dari langit dunia ke bumi melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, proses ketika turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu prosesnya secara berangsur-angsur, bertahap-tahap sesuai kondisi dan peristiwa ketika itu. Makanya kita sering mendengar asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi itu proses turunnya Al-Quran. Jadi ada proses yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke dunia, ke langit dunia. Kemudian proses yang kedua dari langit dunia ke pada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu ada berbagai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam sebuah hadis mengatakan ketika kita membaca Al-Quran ada kebaikan-kebaikan yang Allah hitung itu per huruf dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Alif Lam Mim itu terdapat 3 huruf, 3 kebaikan. Ketika bulan Ramadan 3 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Belum lagi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf Al-Quran. Artinya apa? 19 dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat kebaikan kita peroleh di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ada 155 huruf Al-Quran dalam Al-Fatihah. Artinya kita mendapat 155 kebaikan, dan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Belum lagi ketika kita membaca dari juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada puluhan juta huruf Al-Quran. Artinya kita mendapatkan kebaikan puluhan juta yang dilipat gandakannya lagi oleh Allah di bulan Ramadan sampai beribu-ribu kali lipat. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, ulama-ulama terdahulu itu meninggalkan semua kegiatannya. Contohnya Imam Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan,
Beliau yang biasanya ada kajian fikih, mengajar di sini, mengajar di sana, itu semua beliau tinggalkan. Beliau fokus dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari 1 kali. Sehari sekali khatam Imam Syafi'i. 30 hari 30 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi apa reaksi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah semakin memantapkan jiwa kita, semakin memantapkan kekuatan kita untuk mengoptimalkan dalam hal Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya. Semoga kita semua di sini menjadi ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan dengan paling banyak kita membaca Al-Quran di Ramadan-Ramadan lainnya. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.